Pada malam hari ini sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nanti di yaumul akhir kita nantikan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Ibu, Bapak-bapak perangkat desa Suara, teman-teman Karang Taruna, Pak Lawan, Bapak Wahidi, Pak Tarno dan teman-teman yang lain. Jelas pada kesempatan ini saya berbagi pengetahuan saya seperti yang disampaikan oleh Pak Lawan tadi, bukan kemerdekaan. Jadi saya nanti akan merespon tema kita pada malam hari ini dari perspektif sejarah dan juga nanti sedikit saya akan bercerita tentang lambang negara kita. Proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kurang lebih 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Pada waktu itu Perang Dunia Kedua, Jepang berhadapan dengan sekutu, dan barangkali seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, memang kemerdekaan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan sekutu membuat bom pemusnah massal pada waktu itu yang namanya bom atom. Tentu Allah sendirilah yang menggerakkan bagaimana kemudian bom itu bisa tercipta. Maka sangat tepat ketika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diturunkan oleh keinginan yang mulia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi ini memang semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali kalau di luar sana ada yang berpendapat apakah kemerdekaan ini hadiah dari Jepang, maka bisa kita pastikan tidak. Jepang berperang ya, namun pada detik-detik terakhir kita bisa memanfaatkan momentum. Jadi setelah sekitar pada tahun 43 Jepang sudah mulai menunjukkan kekalahannya di Pasifik. Jepang berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kelak di suatu hari. Maka disusunlah yang namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Chosaka, yang kemudian merumuskan dasar-dasar negara dan yang kita pahami dengan Piagam Jakarta ya. Kemudian setelah itu selesai dilanjutkan dengan membentuk PPKI, Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Inken. Nah, pada detik-detik terakhir tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah anggota dan bersidang sehingga kemudian seperti yang kita ketahui bersama, teks proklamasi dirumuskan dan akhirnya dibacakan pada tanggal 17
Dan pada tanggal 18 Agustus DPR bersidang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi dalam perjalanannya kita dijajah oleh banyak bangsa. Yang pertama kali datang adalah Portugis pada tahun 1511 yang mana berhasil menguasai Malaka, jadi masuk dalam Malaka. Dan pada tahun 1512 berhasil menguasai Maluku, di mana sebelumnya pada tahun itu dari arah timur Spanyol juga sudah ada di Nusantara. Jadi akhirnya bertemu, maka kemudian terjadi perjanjian yang membagi dunia ini jadi dua, yang sebelah utara miliknya Spanyol dan yang sebelah selatan miliknya Portugis. Maka kemudian dari perjanjian itu Portugis tetap berada di Indonesia, di Maluku, sedangkan Spanyol akhirnya harus menuju ke Filipina. Dalam perjalanan selanjutnya pada tahun 1598, Cornelis de Houtman yang asal Belanda datang untuk berdagang ke Indonesia. Awalnya hanya berdagang, tapi lambat laun tamak, rakus, dan serakah itu muncul. Kenapa? Karena Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Maka tahun 1602 didirikanlah suatu badan usaha yang bernama VOC, atau Komisi Dagang Bangsa Belanda, Vereniging Oost-Indische Company, sampai tahun 1799. Jadi antara 1602 sampai 1799 kita dijajah oleh pengusaha, perusahaan, korporasi, bukan pemerintah Belanda secara politis. Baru 1799 setelah VOC bangkrut gara-gara korupsi, jadi kekuasaan yang besar adalah tanggung jawab yang besar. Korupsi merajalela di VOC sehingga VOC menanggung kerugian yang sangat besar dan akhirnya harus bubar. Sejak tahun itulah maka Indonesia dijajah oleh kerajaan Belanda sampai 1811 berganti dengan dijajahnya Inggris di Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Hanya 5 tahun sampai tahun 1816. Kemudian dikembalikan lagi ke Belanda, yang sebenarnya pada waktu itu Belanda juga sedang dijajah oleh Prancis atau Napoleon Bonaparte. Jadi negara penjajah yang sedang dijajah sampai tahun 1942, dan kemudian kita ketahui Jepang datang mengalahkan Belanda di kapitulasi Kuntang dan akhirnya memerdekakan. Nah, itulah perjalanan bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa-bangsa asing, di mana harus kita akui beberapa hal terkait dengan fakta-fakta sejarah bangsa Indonesia di masa lalu itu disembunyikan atau dihilangkan oleh Belanda. Sehingga informasi kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu itu tidak seutuhnya sampai pada kita. Mental kita dijatuhkan, budaya kita dikuasai, sehingga kemudian muncullah budaya-budaya yang seolah-olah yang serba barat itu baik, yang serba barat itu maju, dan itu ditanamkan kepada kita. Dan bahkan sampai hari ini kalau sesuatu itu yang asalnya barat itu simbol kemajuan, simbol peradaban. Padahal tidak demikian. Nenek moyang kita jauh sebelum bangsa-bangsa asing ini datang ke Nusantara, bangsa kita sudah memiliki peradaban yang sangat maju, sangat modern, sangat canggih pada masanya. Terbukti dengan karya-karya besar bangsa Indonesia. Secara fisik kita bisa melihat ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Muara Takus, Bayobahal dan lain-lain. Itu secara fisik. Tapi secara non fisik ada sistem pemerintahan, sistem politik, militer dan lain-lain yang itu sangat kuat pada masa Sriwijaya,
dan Majapahit. Nah, merespon dari apa yang dijadikan tema pada malam hari tentang kamardikan diri dan bangsa, saya kemudian tertarik dengan lambang negara kita, yaitu Garuda, yang kalau kita melihat kisah dari Garuda itu juga tentang perjuangan untuk menuju kebebasan. Jadi cerita tentang Garuda atau Garuda atau Sang Garuda itu ada di dalam kitab Adiparwa, bagian pertama dari epos Wiracarita Mahabharata. Pada kitab ini diceritakan tentang seorang resi yang bernama Resi Vyasa, memiliki 2 orang istri yang sudah sangat lama belum punya keturunan. Yang pertama adalah Kadu dan yang kedua adalah Winata. Karena sudah sangat lama tidak memiliki keturunan, maka kemudian mereka meminta kepada sang resi untuk bagaimana caranya mereka bisa memiliki keturunan. Oleh karena itu, sang Resi Vyasa tadi memberikan telur kepada 2 orang istrinya. Kepada Kadu diberikan 100 butir telur, dan kepada Winata diberikan 3 butir telur, dengan pesan telur-telur itu nanti akan lahir menjadi anak dan keturunan mereka. Telur 100 butir milik Kadu berhasil menetas, yang tasannya berupa ular dan naga. Jadi telur-telur tadi menetas dalam wujud ular dan naga. Sementara telur 3 butir telur milik Winata ini belum menetas juga. Maka karena kurang sabar oleh Winata, telur pertama ini dipecah. Ketika dipecah, yang keluar adalah sekelebat cahaya. Jadi lap gitu ya. Winata sadar bahwa ini bukan saatnya. Dia menunggu 2 butir telurnya dengan sabar. Tapi lagi-lagi sifat tidak sabarnya muncul, sehingga telur yang kedua dipecah. Ketika telur yang kedua ini dipecah, lahir makhluk yang tidak sempurna. Jadi hanya separuh badan, dari kepala sampai bagian tengah, yang kemudian diberi nama Aruna. Aruna karena dilahirkan belum waktunya, dia kemudian mengutuk ibunya bahwa kelak ibunya akan diperbudak oleh para ular. Dan kelak Aruna dalam kisahnya kemudian menjadi size Dewa Surya. Nah, tinggal 1 butir telur yang ditunggu dengan sabar oleh Winata, dan sampai akhirnya menetas, lahirlah Garuda, makhluk antropomorfis yang setengah manusia, setengah burung Garuda. Pada suatu ketika antara Winata dan Kadu ini ada semacam tebak-tebakan. Siapa yang kalah maka dia harus mau diperbudak. Dan karena kelicikannya, Kadu memenangkan perlombaan itu sehingga Winata bisa diperbudak. Dia harus mengurusi 100 ekor ular tadi siang dan malam. Nah, Garuda sebagai anak yang berbakti kepada ibunya ingin melepaskan belenggu ular-ular ini kepada dari ibunya. Maka kemudian dia bertanya kepada para ular, apa syarat yang harus diberikan untuk membebaskan ibunya? Syaratnya adalah Garuda harus membawakan tirta amarta, air kehidupan. Maka dengan segala kesungguhan dia terbang menuju alam para dewa dan meminta air tirta amarta yang dibawa oleh Dewa Wisnu. Sebenarnya tidak boleh oleh Wisnu, oleh Dewa Wisnu tidak diizinkan, tapi kemudian terjadi pertempuran yang dahsyat dan akhirnya Dewa Wisnu berkenan untuk meminjamkan air tersebut dengan syarat Garuda bersedia menjadi kendaraannya atau menjadi tunggangannya. Oleh karena itu kita mungkin di Bali pernah melihat ada patung Garuda Wisnu Kencana, yaitu Dewa Wisnu yang sedang naik Garuda karena memang kendaraannya. Nah,
Kemudian air ini dibawa turun ke dunia oleh Garuda untuk syarat melepaskan ibunya. Begitu sampai di hadapan para ular-ular ini sangat senang karena akan meminum teta amrita, air kehidupan. Jadi siapapun yang meminum air ini konon tidak akan bisa mati, dia akan abadi, immortal. Itu tidak merta itu mati, jadi tidak bisa mati. Air kehidupan yang meminumnya tidak akan bisa mati. Tapi dengan syarat para ular ini harus mandi dulu. Maka kemudian para ular ini berbondong-bondong mandi dan dengan sukacita karena akan meminum air itu. Nah, selama para ular ini mandi, turun Dewa Indra yang mengambil kembali air teta amrita tadi dari tangan Garuda. Diambil karena kalau sampai air ini diminum oleh para ular, maka ular nanti akan keluar dari hukum alam semesta, akan tidak bisa mati. Nah, air yang diambil ini sebagian terpercik jatuh di antara rumput ilalang. Begitu Dewa Indra kembali, para ular juga sudah selesai mandi. Ternyata air itu sudah tidak ada. Yang ada hanya tinggal percikan air yang dibawa tadi di rumput dan ilalang. Maka oleh para ular, air yang terpercik tadi dijilati, sehingga konon lidahnya yang menjilati ilalang tadi terpotong, sehingga sampai hari ini konon lidah ular itu bercabang ya karena peristiwa itu. Konon ada seperti itu. Nah, karena sudah berhasil membawa air teta amrita sebagai syarat, maka Winata berhasil dibebaskan oleh Garuda dan kemudian dibawa terbang menuju Nirwana. Nah, apa pesan dari kisah ini? Kemerdekaan Indonesia itu seperti halnya Garuda yang membebaskan ibu pertiwi dari belenggu penjajah, seperti halnya Winata yang dibelenggu oleh 100 ekor ular. Jadi kemerdekaan itu layaknya Garuda yang membebaskan ibunya. Garuda adalah kita semua, para pejuang bangsa, anak-anak bangsa yang berjuang dengan tulus ikhlas memerdekakan Indonesia. Panggilan yang muncul dari hati atas kecintaan terhadap ibu pertiwi. Maka tidak berlebihan kiranya kalau para pendiri bangsa kita kemudian menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara kita, terinspirasi dari cerita Garuda yang membebaskan ibunya dari belenggu penjajah, belenggu para ular. Mudah-mudahan kemerdekaan Indonesia seperti halnya Garuda yang membebaskan bangsa Indonesia dari segala penjajah. Dan pertanyaan terakhir seperti yang disampaikan, apakah hari ini kita sudah benar-benar merdeka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.